kawan-kawan, sore ini tema Hari Anak Perempuan Internasional ini berhubungan nih dengan hak-hak anak perempuan tadi ya, khususnya terkait dengan kepemimpinan atau leadership nih. Nah, bagaimana sih agar kita bisa mendorong kekuatan pada anak perempuan untuk bisa menciptakan keadilan? Nah, kepemimpinan ini juga bukan hanya dimaknai ya sebagai gimana sih anak perempuan itu punya status kepemimpinan, tetapi juga bagaimana agar anak perempuan ini punya daya untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, kemudian ruang apa saja yang dapat mereka akses untuk menyuarakan hak-haknya, bahkan hingga bisa mereka juga bisa memberikan dampak atau perubahan positif di lingkungannya. Nah, kegiatan kita di sore hari ini didukung oleh program Power to Youth. Tadi di awal kita sempat kenalan juga ya. Nah, Power to Youth ini merupakan program yang kegiatannya menyasar pada remaja perempuan dan perempuan muda agar mereka itu bisa dapat berkontribusi di ruang sipil, juga mampu membuat pilihan, dan juga bisa berpartisipasi dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak perempuan, baik dalam pencegahan perkawinan anak, kemudian kehamilan remaja, dan juga berbagai praktik berbahaya lainnya yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender dan seksualitas. Oke, kawan-kawan Rutgers berbicara tentang kepemimpinan anak perempuan dan terutama untuk menggali potensi diri mereka sampai akhirnya bisa mengakses ruang-ruang publik. Nah, sore hari ini kita sudah kedatangan nih tiga orang kawan dan kita nanti akan berbincang ya dengan mereka. Ini ada yang dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, ada yang dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan juga ada dari Kabupaten Lombok Tengah ya, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita kenalan dulu nih sama kawan kita dari Jember ya. Halo Kak. Hai, Halo Kak Sukma. Mas. Iya, Ya hai. Kak, silakan perkenalkan diri, nama dan juga organisasinya. Oke, perkenalkan namaku Rizky Sukmawati. Aku biasa dipanggil Sukma. Aku dari Forum Anak Desa Lembengan. Oke, makasih Kak Sukma. Nah, berikutnya Sama-sama. kita kenalan dengan kawan kita dari Garut. Mana nih Kak Sela? Halo semuanya. Iya, Eh, halo Kak perken- Sela. Perkenalkan nama saya Marsela Eka Purnamawati. Saya dari organisasi Forum Komunikasi Remaja Desa Rancabango. Oke, salam Ranca Bango. Ini Ranca Bango udah pada hadir belum nih? Oke, thank you ya Kak Hadir Sela. Bu. Hadir Kak Ega. Oke, berikutnya dari Lombok Tengah nih. Halo Kak Fadila. Halo, oke, perkenalkan nama saya Baik Fadilatul Islamiyah dari organisasi PATBM Desa Jelantik. Terima kasih. Ya, makasih Kak Fadila. Semoga teman-temannya dari Jelantik udah pada hadir juga ya di sini ya. Oke. Hai, siap. Nah, Semoga. kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Dila, Kak Sukma dengan dan juga sama Kak Sela nih. Saya ingin tanya dulu nih ke Kak Sukma, gimana sih tipsnya nih Kak Sukma? Karena kita kan ngomongin tentang kepemimpinan, berani ngambil keputusan. Gimana nih caranya agar bisa berani tampil dan menyuarakan pendapat di depan teman-teman, mungkin di depan guru waktu sekolah, atau di depan pemangku kepentingan di desa. Karena kakak-kakak ini kan ada yang dari FAD, PATBM, FKRD itu mungkin banyak bertemu dengan para pemangku kepentingan di desa. Silakan nih dari Kak Sukma dulu. Oke, menurut aku nih, yang pertama itu lawan rasa malu. Kemudian lawan rasa malu atau lebih percaya diri. Yang kemudian paham dengan apa yang akan disampaikan. Terus yang ketiga, jangan takut. Karena takut itu jadi salah satu kita untuk menghambat eh, kita untuk bersuara kayak gitu. Ya, jadi eh, melawan rasa takut ya Kak Sukma ya untuk berani tampil menyuarakan pendapatnya. Nah ini kalau dari Kak Fadila nih gimana nih Kak untuk berani tampil dan menyuarakan pendapatnya nih? Oke, oke, sebelum kita mulai berbicara atau memberikan materi nih, misalnya presentasi atau memaparkan sebuah materi,
kita harus memastikan diri dulu apakah kita sudah siap atau kita sudah tenang untuk menyampaikan sesuatu. Kita harus tahu dulu permasalahan yang menyebabkan ketidaklancaran kita saat berbicara. Biasanya disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri dan demam panggung atau gugup. Karena banyak orang yang sudah siap terkait materi yang akan disampaikan ketika sudah tampil di depan umum nih banyak yang lupa akan materi yang akan disampaikan. Seperti itu, Kak. Terus untuk mengatasi masalah seperti ini, kita harus tahu atau kenali audiens kita dulu, karena keberadaan audiens bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita. Setelah itu, persiapkan materi sesuai dengan tema atau hal yang akan dibahas, kemudian menyesuaikan bahasa atau kata yang mudah dimengerti dan sesuai dengan konteks. Dan belajarlah mengembangkan agar tidak terpaku pada konteks atau teks. Hal ini perlu dilakukan agar kita tahu arah dari materi yang akan dibahas. Saat sudah siap untuk menyampaikan materi atau pendapat, ingatlah budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Misalnya dengan dimulai dengan kalimat sapaan seperti, halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kemudian, selamat pagi hadirin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di acara talk show kami pada hari ini, dan lain sebagainya, guna untuk mengurangi kegugupan kita, ketakutan, dan untuk merasakan keakraban kepada audiens. Dan yang paling penting yaitu berlatih terlebih dahulu. Layaknya sebuah pisau, jika diasah terus-menerus, maka keterampilan berbicara akan semakin baik. Seperti itu, Kak. Wah, tipsnya banyak banget ya ini ya dari Kak Fadila ya. Mempersiapkan materi, kemudian juga gunakan bahasa yang memang mudah dimengerti sama audiens kita itu penting banget ya Kak Fadila ya. Iya, Lalu juga benar. tadi 5S senyum, sapa itu supaya menghilangkan rasa gugup juga ya ketika kita mau menyampaikan pendapat atau mungkin menyampaikan materi ya. Nah, Iya, yang seperti itu. selanjutnya nih Kak Sela pengen denger juga gimana sih caranya supaya tampil berani di depan umum nih. Tips saya ya, kalau misalkan saya tampil di depan umum seperti kata Teh Suka sama Teh Baik tadi, emang benar kita itu pada saat tampil di depan umum itu kita harus kalau misalkan kita percaya diri, kita bisa lugas atau eh, apa yang kita sampaikan itu jelas gitu kepada orang lain gitu ya. Terus pada saat kita apa takut itu kan jadi susah tuh. Makanya eh, aku kalau misalkan berbicara atau mengeluarkan pendapat, aku harus bisa menguasai apa materi yang akan aku sampaikan supaya berani dan lebih percaya diri. Menguasai materi penting ya Kak Sela ya untuk bisa tampil dan menyampaikan pendapat kita ya. Nah, aku Iya. juga mau nanya nih ke Kak Sela, gimana sih cara Kak Sela selama ini untuk menggali potensi diri Kak Sela sampai bisa apa berada di ruang publik kayak gitu. Aku cara cara aku buat mengenali potensi diri aku hal yang pertama aku harus mencintai diri aku sendiri. Mau bagaimanapun, mau aku seburuk apapun atau sebagaimanapun, aku harus bisa mencintai diri aku sendiri. Lalu aku berusaha untuk mengenali bakat aku, mengenali minat aku supaya apa yang menonjol dari diri aku bisa kembangkan dan bisa menjadi satu poin plus buat diri aku sendiri. Lalu aku juga sekarang mencoba untuk melakukan hal yang baru. Aku kalau misalkan di lingkungan sehari-hari aku sebelum kuliah, contohnya implementasi, aku tuh susah banget buat ngobrol ataupun berbicara di depan umum karena aku tuh bener-bener takut, bener-bener nervous banget gitu. Tapi setelah aku masuk kuliah, terus aku memberanikan diri untuk pertama kalinya menanyakan dan membagikan pendapat aku kepada orang lain. Nah, di saat itulah aku menjadi sosok yang berani mencoba sesuatu untuk menjadi lebih berani. Dan ya, alhamdulillah banget sekarang walaupun bertahap, aku menjadi seseorang yang sedikit berani untuk mengeluarkan pendapat.
Makasih ya Kak Sela berani untuk mengeluarkan pendapat. Butuh keberanian sendiri ya, yang Hmm. tadinya di SMA masih takut-takut, kemudian pas di kampus ada dorongan dari diri sendiri ya. Ternyata butuh dorongan dari diri sendiri ya Kak Sela Benar, untuk berani benar. ya. Nah, kalau dari Kak Dila nih, gimana caranya untuk menggali potensi diri supaya bisa berkontribusi atau mungkin untuk menyuarakan hak-haknya kayak gitu. Oke, yang pertama yakni yang mencari tahu minat dan bakat yang dimiliki, sehingga kita tahu potensi seperti apa yang ada pada diri kita, belajar mengenali diri sendiri, mulai dari peluang-peluang seperti apa yang ada atau bakat terpendam apa yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, yakni terlibat dalam kegiatan yang menantang, namun sesuai dengan kemampuan minat dan bakat. Misalnya nih, kita suka berdiskusi atau bertukar pikiran, olahraga, menulis. Nah, di sini kita harus mencari tahu bagaimana hobi atau kesukaan tersebut bisa tersalurkan dan mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mendalami hobi-hobi tersebut. Contohnya misalnya kita suka menulis nih, jadi kita harus mencari tahu dukungan seperti apa yang ada pada dunia menulis, kemudian manfaat seperti apa yang ada jika kita mendalami dan mengasah keterampilan menulis. Kemudian yang ketiga yakni banyak membaca buku, mengikuti kursus atau menghadiri seminar yang relevan dengan bidang dan minat. Jadi ini adalah hal yang sangat penting karena hal ini memberikan kita pengalaman yang sangat luar biasa. Seperti rajin membaca akan membawa kita pada keterampilan berbahasa, pengetahuan, konsentrasi, dan daya pikir yang kritis, meningkatkan imajinasi dan memberikan wawasan yang luas. Dengan menghadiri seminar, kita dapat mengikuti kegiatan kursus, kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, entah itu dari teman, mentor, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yakni mengambil tanggung jawab baru yang dapat mengembangkan keterampilan dan kepemimpinan sesuai dengan tema yang ada pada sore hari ini tentang kepemimpinan perempuan. Yakni dengan mengambil tanggung jawab baru, mengembangkan keterampilan serta kepemimpinan, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri, membuka peluang karir yang lebih baik dan memperluas jaringan profesional. Selain itu, pengembangan ini juga dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengatasi tantangan yang kompleks, memimpin tim dengan lebih efektif, serta mengambil keputusan yang lebih tepat dan berwawasan. Seperti itu menurut saya, Kak. Kak Dila. Jadi dukungan sekitar itu penting ya dan juga banyak mencari referensi lewat buku, seminar, terus juga mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Nah, ini menarik sekali karena sesuai dengan tema HAPI kita ya di tahun ini ya kayak gitu. Nah, tapi gimana sih sebenarnya upaya untuk melatih jiwa kepemimpinan kita? Nah, saya juga pengen denger nih dari Kak Sukma gitu. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melatih jiwa kepemimpinan yang ada di dalam diri kita? Ya, kalau menurut aku sendiri ya itu yang pertama berani dan percaya diri. Kemudian disiplin dalam hal apapun, terutama disiplin waktu ya. Karena kita tahu bahwa di Indonesia familiar dengan kata jam karet. Eh, atau bahkan sudah jadi tradisi di Indonesia itu molor ya, molornya bahkan bisa 1 sampai 2 jam. Ketika mungkin ada rapat atau yang melibatkan banyak orang, kita tuh saling tunggu gitu. Sama sekali kita tidak disiplin terhadap waktu. Terus yang kedua, yang ketiga, sorry, gabung di organisasi karena di organisasi kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, terutama pengalaman untuk eh, public speaking. Terus atau kita bisa mulai dari hal kecil seperti memimpin kerja kelompok atau memimpin dalam diskusi. Kayak gitu, Kak. Melatihnya itu tadi ya, berani, pede, kemudian juga gabung di sebuah kegiatan atau juga organisasi. Nah, ini pas banget nih dengan pertanyaan berikutnya, pengen tahu juga, bisa nggak sih teman-teman menceritakan kegiatan positif apa aja sih yang teman-teman sekarang ikuti, baik itu di organisasinya, di PATBM, di FAD, ataupun di FKRD, atau mungkin di kegiatan komunitas lainnya. Saya pengen dengar dulu dari Kak Sela nih, kegiatan yang sedang diikuti. Kegiatan yang kita rencanakan, maksudnya kita yang sekarang dilakukan di FKR itu kita melakukan
pengembangan atau edukasi mengenai materi power tools seperti pernikahan anak, terus kehamilan anak dan juga kebagian medis. Terus sesudah itu kita juga sekarang sedang ada kegiatan atau riset mengenai data-data yang dimana data-data tersebut Ini itu aktif. kita mencari Ini aku data-data sudah dicek mengenai dari Lextar. perubahan anak Sabar, dan juga sabar dari kekerasan dari di berbagai desa. Banyak sekali hal yang positif yang bisa saya ambil dari organisasi ini, dari kegiatan ini. Salah satunya yaitu saya bisa mengetahui informasi mengenai anak-anak muda atau anak-anak yang saya teliti di desa saya sendiri. Mungkin seperti itu, Kak. Nah, Kak Sela, ini kan kita di sini bareng-bareng nih sama teman-teman dari mana namanya dari provinsi lain, baik dari Jember, Garut, dan juga eh, di Lombok Tengah ya, ataupun teman-teman di luar program PTY. Pengen tahu tadi gimana sih sebenarnya kondisi teman-teman di Ranca Bango yang seperti Kak Eka sampaikan tadi. Kondisi yang ada di Desa Rancabango ataupun di desa-desa lainnya di Garut eh, banyak mungkin ya cukup banyak anak-anak muda atau anak-anak perempuan yang mengalami baik itu kekerasan ataupun yang menjadi korban pernikahan anak. Kami di sini itu sebagai figur atau sebagai orang yang dimana dapat merubah suatu budaya di masyarakat sehingga mereka itu tidak semena-mena untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur karena itu juga kan berdampak negatif ke anak tersebut ya mungkin ke kesehatan reproduksinya terus ke finansialnya yang belum siap juga terus yang kekerasan juga kami juga meminimalisir atau mungkin eh, mencegah agar hal itu tidak terjadi kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak dan juga kepada orang tua ataupun kepada tokoh masyarakat lainnya supaya mereka lebih memperhatikan anak mereka dan juga lebih menjaga pergaulan anak-anak muda atau remaja di desa di Garut, di desa Rancabango juga. Menarik ya, Kak Sela ada bikin kegiatan tadi diawali dengan apa? Ada bikin riset survei tentang kondisi eh, apa anak-anak muda di Ranca Bango, kemudian juga bikin kegiatan terkait sosialisasi ya seperti itu. Nah, kita juga pengen dengar nih kalau di Lombok Tengah sendiri nih teman-teman Jelantik apa aja sih yang dilakukan Kak Fadilah kegiatan positif di organisasinya atau di komunitasnya Kak Fadilah di PATBN. Oke. Kegiatan positif yang saya dapatkan dari gabung dari PATBM dan konsultatif remaja ini yaitu atau komunitas perlindungan anak ini kita dapat mengumpulkan informasi tentang berbagai isu terkait perlindungan anak di wilayah seperti masalah yang dihadapi oleh anak-anak, pola kekerasan yang ada serta tingkat kesadaran masyarakat akan isu perlindungan anak. Selain itu, kita juga dapat memahami upaya konkret yang dapat dilakukan oleh komunitas tersebut untuk memperkuat perlindungan anak, termasuk program-program pendidikan, dukungan psikologi, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak dan orang dewasa di komunitas ini. Kemudian yang pernah dilakukan di Desa Jelantek saat ini akan ada kampanye lomba desain poster di sini yang bertema tentang pencegahan 3 isu power to youth seperti itu, Kak. Nah, kemarin kita juga telah melakukan sosialisasi terjun ke masing-masing dusun yang ada di Desa Jelantek untuk mengetahui sejauh mana sih problem ini yang ada di Desa Jelantik ini. Kemudian setelah kita tahu problem-problem tersebut, kita sosialisasikan terus kemudian kita mencari bagaimana agar solusi tersebut dapat terselesaikan seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Kak Fadila. Kalau dari Kak Sukma, teman-teman FAD Lembengan, apa nih yang dilakukan nih di organisasinya atau di FAD-nya?
Masih ke mute, Kak Sukma. Sorry ya, Kak. Kemarin itu saya melakukan riset terhadap teman-teman eh, berapa banyak sih eh, teman-teman yang sudah mengerti tentang hak kesehatan reproduksi kayak gitu. Ternyata masih banyak teman-teman itu di sana yang bahkan melakukan perkawinan anak eh, secara sirih ya atau tidak sah secara agama bahkan dampaknya itu yaitu pertama di KTP dia belum terdaftar menikah. Yang kedua anaknya tidak mempunyai akta kelahiran dan dia tidak punya surat nikah gitu. Banyak sekali. Padahal saya kira di sekitar rumah saya itu mengerti tentang hak kesehatan reproduksi. Ternyata banyak yang belum mengerti tentang hal itu. Dan juga kita bisa tahu em, apa sih dampak dari perkawinan anak, apa penyebab dari perkawinan anak. Ternyata penyebab dari perkawinan anak itu adalah ekonomi, eh, budaya, kayak gitu. Dan dampaknya bagi teman-teman yang lain tuh yang awalnya tidak tahu tentang Forum Anak Desa, akhirnya bisa tahu. Yang awalnya tidak mau berbicara, akhirnya bisa berbicara. Dan di sini saya sangat-sangat berterima kasih kepada Anoker, Rutgers, dan PTY yang sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada kami semua. Terima kasih. Makasih Kak Sukma ya. Jadi tadi bisa apa namanya dengan bergabung di FAD ini bisa mendapatkan hal-hal positif seperti mengetahui apa saja sih yang terjadi di komunitasnya ya. Nah, aku juga pengen tahu nih apa aja sih yang Kak Sukma sukai dengan bergabung di FAD atau terlibat dalam kegiatan Power to Youth ini. Yang saya sukai adalah ketika ada jambore sih. Kita bisa sharing, kumpul di sana. Jadi kan waktunya nggak terbatas kan, nggak kayak pelatihan-pelatihan yang biasanya di hotel kayak gitu. Jadi kita bisa sharing, main bareng. Jadi nggak terlalu formal gitu. Kalau misalnya kita ada acara jambore kayak gitu Kak. Ikut ikut jamborenya jamboree yang di mana nih? Yang di kabupaten atau ikut yang jamboree gabungan bareng Eh, teman-teman mitra lain? yang Halo, Kak Sukma nge-freeze ya? Oke, sambil kita nunggu Kak Sukma, kita ke Kak Sela dan dulu ya. itu, Oh, ini udah nyambung lagi nih. Iya Kak, tadi sempat nge-freeze Kak Sukma. sorry. Ya, tadi kita ngobrol yang hal-hal yang disukai nih dengan bergabung di FAD. Jadi jadi hal-hal yang saya sukai di FAD itu salah satunya ikut jambore yang kemarin yang dilaksanakan eh, Jambore orang muda yang dimana kita bisa ngobrol, sharing. Jadi kita nggak ini ya nggak terlalu kaku kayak misalnya pelatihan-pelatihan di hotel kayak gitu. Jadi yang awal aku bisa kenal sama teman-teman FAD juga dari Jambore gitu loh. Dari forum-forum anak dari Bondowoso maupun yang ada di Jember di Desa Karangharjo, Sukogitri dan Harjomulyo kayak gitu kan. Jadi lebih enjoy aja gitu membawaannya kalau misalnya di Jambore, beda sama di hotel-hotel. Itu sih yang aku sukai, Kak. Memecah kekakuan ya Kak, Ya, betul. banding di hotel ya. Ya, kalau di Ya. hotel tuh rasanya tegang, udah tegang, ditambah AC, udah tambah dingin, udah kayak rasanya mau pipis saja. Betul banget, Kak. Iya, betul kan? Oh, Sela juga gitu seneng ya kalau Iya, acaranya jambore atau acara outdoor ya. iya, seneng banget. Bisa kita juga bisa nambah relasi juga kan kalau Iya, ada acara betul. kayak gitu. Jadi seru banget. Gamenya juga lebih Oke. bervariasi sih kalau misalnya di Jambore. Kalau di pelatihan kan ya udah ice breaking aja gitu. Ya, momennya momen ice breaking ya kalau mau yang Heeh, luas ya. Iya. Apa namanya have fun-nya kayak gitu. Nah, lalu juga aku mau nanya nih kalau ke Kak Dila gimana? Apa sih yang Kak Dila sukai atau hal positif apa yang diambil ketika ikut kegiatan di komunitas?
bergabung dengan komunitas dapat membawa manfaat sosial, kemudian dukungan emosional, kesempatan untuk belajar seperti yang dikatakan kakak-kakak yang tadi, bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dari daerah lain. Kita mendapatkan eh, apa sih pengalaman dari jaringan yang luas, cara mengatasi tantangan serta kesempatan untuk berkolaborasi dalam kegiatan yang menarik. Kemudian adanya komunitas yang didedikasikan untuk perempuan memainkan peran penting dalam menyediakan ruang yang aman dan mendukung bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Komunitas ini juga dapat menjadi sumber dukungan emosional dan sosial yang sangat penting, membantu perempuan mengatasi isolasi sosial, kemudian juga meningkatkan rasa percaya diri perempuan, memfasilitasi jaringan profesional yang kuat. Kemudian melalui komunitas juga dapat mengadvokasi isu-isu penting yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan seperti itu, Kak. Kalau dari kegiatan Jambore sendiri saya belum pernah mengikuti karena saya gabung di PATBM ini baru sekitar 3 bulan, Kak. Jadi untuk Jamborenya akan dilaksanakan tinggal beberapa hari lagi sih di wilayah Lombok Tengah. Seperti itu, Kak. Semoga bisa join ya dan bisa mendapatkan hal-hal yang menyenangkan ya nanti pas Jambore Kak Fadila. Amin. Di pelatihan Ya, juga sudah sangat cukup membuat hal-hal yang positif juga karena bisa bertemu dengan teman-teman dari daerah lain yang mempunyai permasalahan yang sama, tetapi trik-trik untuk apa namanya mencegah 3 isu power to youth itu berbeda-beda. Jadi kita dapat mendapatkan ilmu baru yang bisa kita terapkan di daerah sendiri, Kak. Seperti itu. ya baik Kak. Tadi juga ada ya Kak Fadila menyampaikan apa hal yang menyenangkan ketika berorganisasi itu bisa eh, apa namanya mendapatkan dukungan emosional dan juga bisa membantu untuk memperjuangkan hak-hak anak perempuan. Nah, aku juga pengen tahu nih dari teman-teman ada nggak sih cita-cita yang ingin teman-teman gapai dalam apa ya kehidupan teman-teman untuk bagaimana sih untuk memperjuangkan hak-hak anak perempuan atau mungkin cita-cita pribadi yang ingin digapai oleh kakak-kakak. Mulai dari Kak Dila dulu deh, boleh? Em, oke. Kalau dari saya pribadi sih bisa menjadi, walaupun kita nih perempuan, kita tidak terhalang bisa tetap bisa menjadi pemimpin yang baik, walaupun pemimpin yang baik itu adalah seorang laki-laki nih, tapi kita juga untuk menciptakan kesetaraan gender, kita harus buktikan bahwa perempuan juga bisa loh jadi pemimpin yang baik gitu. Buktinya sendiri, saya di sini juga sebagai tim advokasi kampus gitu, di sana yang saya menjadi ketua di forum jurusan ilmu komputer yang mana rata-rata nih kalau teknik tuh cowok semua, tetapi alhamdulillahnya saya sebagai perempuan di sana sebagai minoritas, tetapi bisa memegang kendali penting dan memegang kendali inti dari jurusan teknik tersebut. Jadi di sini perlunya yaitu adanya kesetaraan gender yang kuat antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan karena kita itu sama-sama memiliki hak untuk hidup gitu. Seperti itu, Kak. Wah, menarik ya. Kak Dila ternyata backgroundnya dari teknik yang mana itu identik dengan jurusannya laki-laki ya anggapannya Ya, masyarakat umum biasanya ya. Oke. ya Nah, seperti kalau itu, Kak. dari Kak Sela sendiri, adakah cita-cita yang ingin Kak Sela capai atau mungkin cita-cita untuk memperjuangkan hak-hak anak perempuan nih? Kalau aku sih cita-cita aku jadi aku gak banyak pengen jadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya dan menjadi seseorang yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi apapun itu maupun sebagaimanapun itu, kalau misalkan aku bisa melakukannya sendiri ya aku bisa gitu. Terus tidak apa ya, ya tidak bergantung kepada orang lain dan bisa lebih mencintai diri sendiri sih. Kayak gitu. Mungkin anak-anak perempuan lainnya juga jangan eh, me- menggantungkan atau apa kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi kita kebahagiaan kita ya kita buat sendiri gitu, nggak bergantung pada orang lain kayak gitu. Menarik ya, cita-cita Kak Sela ini sangat prinsipil loh, terkait dengan kepemimpinan. Karena apa? Menjadi anak perempuan itu harus independen ya, Kak Iya. Marcella ya. Ya,
Oke. benar-benar. Nah, lalu dari Kak Sukma nih, apa nih cita-cita yang ingin Kak Sukma capai dalam hidup Kak Sukma atau cita-cita terkait dengan pemenuhan hak hak anak perempuan? Ya, aku mirip-mirip sih sama Kak Fadilah ya, memperjuangkan kesetaraan gender. Karena di keluarga saya sendiri itu masih penganut patriarki sekali ya. Kadang hal-hal kecil aja, misal setelah selesai makan nih, eh, cuci piringnya perempuan tuh harus cuci piring gitu. Apakah ketika laki-laki, apakah jika dia laki-laki nggak perlu cuci piring? Apakah ketika dia laki-laki tidak perlu melakukan pekerjaan rumah kayak gitu? Jadi patriarki di sekitar rumah saya itu masih sangat kental begitu. Kemudian yang kedua, saya pengen mengedukasi teman-teman yang minimal sekitar saya tentang terkait hak kesehatan reproduksi. Karena dari riset kemarin yang saya lakukan itu banyak sekali teman-teman yang nggak ngerti apa sih itu hak kesehatan reproduksi kayak gitu. Jadi mereka itu em, bingung gitu. Pas saya tanya nih, kamu ngerti nggak kira-kira hak kesehatan reproduksi itu apa gitu kan? Jadi mereka gitu. Kalau saya bilang, kalau misalnya nggak tahu, nggak apa-apa bilang nggak tahu gitu. Jadi mereka itu masih ini loh, masih takut antara tahu dan tidak tahu untuk eh, bilang gitu. Jadi saya pengen banget untuk mengedukasi teman-teman sekitar gitu. Apalagi sekarang baru-baru ini kemarin itu eh, ada yang mengajukan dispensasi nikah karena udah hamil. Nah, awalnya kan Bapak Kades tidak mau menandatangani kan, karena kan dia kelahiran 2008 nih. Terus saya sebenarnya pengen ngasih surat itu untuk Pak Kades tanda tangani. Sekalian saya mau ngomong gitu sama Pak Kades, cuman sama Bapak Sekdes nggak boleh gitu. Karena mungkin biar cepet ya dapat dispensasi nikahnya. Tapi ternyata Pak Kades itu responsif begitu. Jadi beliau tidak memberikan tanda tangan, tapi harus ada bukti dulu ini beneran hamil atau enggak gitu kan. Karena orang tuanya itu beralasan bahwa anaknya hamil. Nah, ternyata kemarin adik saya itu menegaskan dan itu ternyata teman adik saya dan beneran hamil sudah keluar dari sekolah kayak gitu. Kak Sukma ini cita-cita yang di apa yang ingin dicapai juga luar biasa ya. Yang pertama tadi perubahan dari rumah ya, supaya di rumahnya yang tadinya patriarki bisa setara ya. Terutama hal basic nih cuci piring tuh ternyata jadi permasalahan karena selama ini mungkin dilimpahkannya kepada anak perempuan ya, yang laki-laki jarang dapat tugas itu, tugas domestik cuci piring. Lalu juga tadi Kak Sukma menyampaikan ini membangun kesadaran dari orang-orang muda di sekitar bagaimana mereka untuk berani ketika minimal kalau nggak tahu tentang cash flow berani bertanya kayak gitu ya tadi Kak Sukma ya. Nah, em, lalu aku juga mau bertanya nih Kak Sukma, gimana sih apa proses yang selama ini Kak Sukma lalui, apa aja yang bisa mendukung atau mungkin bisa menghambat Kak Sukma atau mungkin anak perempuan lain yang di sekitar Kak Sukma untuk mencapai cita-cita tersebut. Ini faktor yang mendukung ini bisa juga dari diri sendiri, lingkungan keluarga, pertemanan atau lingkungan sekolah. Silakan Kak Sukma. Ya, kalau faktor mendukung tuh biasanya teman ya. Kalau misalnya orang tua tidak mendukung hal itu, biasanya teman, kalau saya sendiri sih, teman itu kayak ikut ngomong gitu. Jadi bagaimana saya dapat dukungan eh, hal tersebut gitu. Jadi kalau hambatannya biasanya orang tua tuh merasa benar gitu atas apa yang tidak dia inginkan atau eh, eh, apa ya eh, tidak maulah intinya gitu. Eh, sorry Kak, grogi. It's okay, it's okay. Nah, teman-teman yang Kak Sela mungkin mau menambahkan apa sih selama ini yang bisa mendukung atau menghambat Kak Sela ketika ingin mencapai cita-cita. Eh, Hal yang mendukung aku mencapai cita-cita ya diri aku sendiri. Eh, aku harus bisa mendorong diri aku untuk menggapai cita-cita yang aku capai. Benar juga kata kakak sebelumnya, teman. Teman itu kita bisa
sharing, kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, di mana kita bisa membuka pemikiran kita, mindset kita, supaya kita bisa mencapai apa yang ingin kita cita-citakan tanpa perspektif kita sendiri. Jadi teman itu bisa mensupport kita, bisa menjadi energi kita supaya kita mendapatkan semangat lagi gitu. Tapi faktor yang benar-benar yang bisa mendukung kita dalam mencapai cita-cita kita itu ya diri sendiri. Karena kalau misalkan kita tidak ada dorongan dari diri sendiri, baik itu rasa malas atau rasa jenuh gitu, atau tidak semangat, tapi kalau misalkan kita bisa eh, melawan itu semua, pasti kita bakal bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Terus hambatan yang saya rasakan saat saya menggapai cita-cita atau mungkin anak perempuan lainnya itu dalam hal pendidikan. Kita kadang ada masyarakat itu seperti kalau misalkan ada anak perempuan yang ingin cita-citanya memiliki pendidikan yang tinggi. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur gitu. Ujung-ujungnya jadi istri gitu, nggak ngurus rumah tangga gitu. Padahal kan kita juga punya hak gitu untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat atau orang sekitar kita yang berbicara seperti itu, kita tuh jadi down lagi, kita tuh jadi nggak bersemangat lagi. Ya, kok dipatahin semangat kita gitu. Padahal kita tuh udah bener-bener ingin mencapai cita-cita kita, ingin menggapai cita-cita yang kita inginkan. Tapi hambatannya ya karena itu budaya dari masyarakat tersebut yang dimana bahwa anak perempuan atau perempuan itu tidak boleh lebih dari laki-laki. Maka eh, ada sejarahnya, bukan ya ada gitu, kayak Ibu Kartini gitu memperjuangkan hak-hak perempuan gitu supaya bisa mengangkat derajat perempuan menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang yang dimana dia bisa bergerak sendiri, dia bisa memimpin baik itu dari public sector, baik dari pemerintahan atau dari hal kecil seperti keluarga atau hal-hal lainnya. Jadi ya mungkin itu. Kak Sela, tadi Kak Sela kan menyampaikan hambatannya juga dari orang-orang sekitar yang bisa membuat putus asa kadang kayak gitu ya dalam mencapai cita-cita atau mau punya apa keinginan gitu, Kak Sela. Nah, pernah nggak sih em, ketika juga berinteraksi nih dengan orang-orang sekitar atau ketika berada di dalam forum kayak gitu, ketika ketemu sama pemangku kepentingan mungkin atau di kampus lah ya, Kak Sela pernah nih ngerasa pendapat atau keputusan Kak Sela itu tidak didukung karena Kak Sela ini adalah anak perempuan kayak gitu. Nah, lalu apa yang Kak Sela lakukan biasanya ketika mungkin Kak Sela mengalami itu atau justru bukan Kak Sela yang mengalami tapi teman-teman sebayanya Kak Sela yang mengalami itu? Ya, pernah sih seperti itu. Apa yang diutarain gitu, apa yang kita eh, ucapkan atau apa yang kita utarakan hak pendapat kita kadang suka nggak didengar gitu. Tapi aku juga kalau misalkan tips aku supaya jawaban aku didengar, aku memperkuat argumen aku gitu, memperkuat agar si pendapat aku tuh emang oh iya logika, oh bener berlogika gitu. Kayak jadi mereka itu sedikit demi sedikit setuju dengan pendapat aku. Terus apa ya? Mungkin ya seperti itu sih. Jadi tadi ya memperkuat pendapat supaya didengar ya Kak ya. Heeh. Nah, kalau Kak Sukma gimana nih? Pernah nggak em, pendapat atau keputusan dari Kak Sukma itu tidak didukung karena Kak Sukma ini adalah anak perempuan gitu? Kak Sukma masih ke mute. Sorry, pernah. Karena misal nih, contoh kecilnya aja, Pak, Bu, aku pengen jalan-jalan nih sama teman-teman sehari aja gitu kan. Nggak boleh gitu kan. Sekalinya nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Jadi yang nggak ada hal yang bisa aku lakuin. Karena walaupun aku, misalnya kayak Kak Marcella nih, memperkuat argumen, itu tetap nggak bisa. Karena kalau udah sekali nggak boleh, tetap nggak boleh. Karena kata aku tadi, orang tua tuh merasa dirinya paling benar. Jadi kalau misalnya
hal yang tidak diperbolehkan ya udah nggak usah dibantah kayak gitu. Ini semua demi kebaikan kamu kayak gitu. Iya sih Kak, aku juga pernah ada di posisi itu. Kayak misalkan aku tuh cewek, yuk, kamu nggak boleh pulang malam, kamu tuh nggak boleh keluyuran atau apa gitu. Tapi aku meyakinkan orang tua aku kalau aku tuh benar. Maksudnya kalau aku tuh nggak berkeluyuran kemana-mana gitu. Kayak misalkan sekarang kan ada media nih seperti WhatsApp gitu buat berkomunikasi. Jadi kalau misalkan aku ada apa-apa kayak mengabari gitu bahwa apa yang dilakukan aku tuh nggak membohongi mereka gitu. Maka sedikit demi sedikit juga orang tua lebih percaya gitu sama kita dengan apa yang kita lakukan sih. Kalau aku, Em, Dari kalau aku orang tua sendiri ya sih, apa, Kak Sukma? kalau aku sendiri sih sama ya Kak. Eh, Hmm. bukan, wah sorry, bukan sama. Karena aku sendiri itu punya 3 kakak laki-laki. Jadi kalau misalnya aku telat pulang sekitar 1 jam atau 15 menit aja, itu langsung marah, bentak-bentak kayak gitu. Walaupun aku sudah memberikan bukti yang valid gitu. Jadi sekalipun itu eh, suatu hal kebenaran, tetap nggak boleh. Kalau waktunya pulang ya pulang gitu. aku juga punya kakak, bener banget Kak. Wah, Kayak wah gitu bener sekali emang nih aku kakak mirip perempuan sama Kak cowok, Sukma nih. kakak ya kakak cowok emang kayak gitu, posesif banget. Jadi sampai rumah tuh kayak orang tuaku tuh enjoy gitu dari mana aja gitu kan dari sini 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 tapi emasku tuh udah kayak macan gitu lah kayak mau nerekam gitu loh ngomong nggak mau santai jadi kayak udah tahu waktunya pulang kenapa nggak pulang gitu jammu nih jam segini gitu kamu tuh perempuan perempuan gitu nggak boleh keluar malam-malam nggak boleh keluyuran kayak gitu kamu ngerti Wah, jam sama kita nih Kak Sukma. Sama banget. Ya. Nah, kalau Kak Sukma Abang sama kita Kak galak. Sela itu pulang malam udah ditungguin ya sama orang rumah nih. Ya, Jadi karena anak perempuan, padahal teman-teman punya argumen kuat sedang berkegiatan di luar ya gitu. Nah, betul. kalau dari Kak Fadila sendiri ngadepin tantangan itu nggak? Karena Kak Fadila adalah anak perempuan, terus apalagi teman-teman ini terlibat di FAD, PATBM, adakah kegiatan-kegiatannya yang sampai malam kayak gitu? Ya, benar sekali Kak. Sama-sama kayak Kak Sukma, saya punya kakak yang super galak ketika saya telat pulang, terus em, memberikan, padahal telah memberikan bukti yang valid nih, tapi tetap aja nggak dipercaya seperti itu. Apalagi sejak terjun nih di PATBM, FAD, terus eh, tapi sekarang sih sudah mulai terbuka pikirannya untuk tidak terlalu melarang saya untuk berkegiatan seperti itu karena saya punya tips yaitu mengajak dia terjun ke dunia PATBM ini. Jadinya setiap ada kegiatan PATBM saya juga sama dia gitu. Jadi dia percaya oh benar ya ternyata kegiatannya itu sampai malam. Oh seru ternyata kegiatannya. Pantesan kamu senang dengan kegiatan itu. Jadi tips saya yang saya terapkan ke kakak saya ini saya mengajak gabung ke PATBM sehingga dia tahu kondisinya seperti apa yang kita alami. Ternyata dia mendukung oh bahwa untuk prioritas untuk menjaga hak-hak perempuan itu sangat penting ternyata ya bagus sih komunitasnya gitu. Jadi dia mempunyai timbal balik bahwa dia sekarang mendukung saya untuk kegiatan ini gitu. Jadi saya bebas lah untuk walaupun kegiatannya sampai tengah malam atau gimana gitu, tapi dia tetap ikut. Jadinya bisa lebih leluasa saya berkegiatan seperti itu Kak, nggak galak lagi. Itu tipsnya. Oh, tipsnya ngajak orang rumah ya untuk ikut ya. Nah, Iya Kak. tadi kan teman-teman nih berkegiatannya itu di PATBM, FAD, dan juga kalau di Rancabango namanya FKRD ya kayak gitu. Yang mana kakaknya Kak Fadila jadi tahu nih, oh ternyata Kak Fadila itu mengerjakan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, seperti kita ketahui juga di Power itu kegiatan yang dilakukan itu adalah pencegahan perkawinan anak ya, dengan tantangan anak perempuan. Nah, saya juga pengen tahu nih apa sih pendapat dari kakak-kakak nih terkait dengan perkawinan anak. Mungkin dari Kak Sukma dulu ya, gimana nih pendapat Kak Sukma tentang perkawinan anak? Untuk perkawinan anak, kita sudah sering bicara itu ya, entah dari pelatihan secara formal maupun jambore. Jambore pun walaupun itu sifatnya kebanyakan senang-senang, tapi kita nggak keluar dari isu tersebut gitu. Jadi istilahnya, udah budrek gitu ya. Kadang kita tuh nggak bisa ngendalikan apa yang tidak bisa kontrol gitu ya. Kayak apa?
perangkat desa gitu kadang mereka tuh nggak mendukung gitu. Ngapain saya kok nggak boleh menikahkan orang yang udah mau menikah gitu kan lucu kayak gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh tahu kenapa kita tuh harus mencegah hal itu gitu. Tapi mereka tuh nggak mau ngedukung gitu. Kan lucu ini kan misalnya udah kecelakaan gitu kan. Masa iya aku nggak mau nikahin. Walaupun nggak kecelakaan juga, masa iya aku nggak mau nikahin gitu kan. Ini kan nanti urusannya dosa kayak gitu. Kayak orang-orang tua sih untungnya kemarin itu pas waktu aku melakukan riset terkait hak kesehatan reproduksi, aku juga menjelaskan itu sih kepada teman-teman dan alhamdulillahnya orang tua mereka tuh mendukung gitu. Bahkan iya, Sukma kasih tahu dia itu misalnya kalau hamil di luar nikah itu nanti dampaknya apa kasih tahu nggak apa-apa gitu. Jadi orang tuanya sangat-sangat welcome, sangat-sangat senang dengan kehadiran saya ketika saya memberikan edukasi tentang hak kesehatan reproduksi tersebut kayak gitu. Jadi ada yang kasih respons positif, Ya, ada yang betul. kasih kayak, oh ngapain nih melakukan Ya, pencegahan ya, kayak gitu ngapain dilarang-larang ya. Nah, kalau dari Ranca Bango sendiri gimana nih terkait dengan pengalamannya ketika melakukan apa kegiatan-kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak atau isu-isu lainnya juga di Portuyut yaitu pencegahan kekerasan dan juga kehamilan remaja. Gimana Kak Sela? Eh, eh, Tantangannya apa aja sih? tantangan yang yang dirasakan saat kalau misalkan ada permasalahan mengenai pernikahan anak atau misalkan isu-isu lainnya, kalau di Ranca Bango sendiri tuh kan masyarakatnya itu atau orang tuanya itu masih menerapkan budaya yang dulu gitu ya. Kayak misalkan ya seperti itu perkawinan anak itu emang pergaulan bebas juga atau eh, kayak dijodohin gitu gini. Jadi kita pas mau menegur pasti ada istilah, ih kamu kenapa sih Cina? Kan ini anak-anak saya nikahin kayak gitu. Padahal kan itu gak boleh juga kan, maksudnya bukan gak boleh juga, emang bener gak boleh gitu. Soalnya banyak sekali dampak kalau misalkan melakukan pernikahan anak. Bisa menyebabkan stunting juga, terus resiko angka kematian ibu dan anak juga. Makanya kita sekarang kayak me ya sosialisasi juga baik kepada anak remaja terus kepada orang tua juga supaya tidak menikahkan anak. Terus mereka juga belum tahu soal eh, peraturannya gitu. Jadi ya mereka maksudnya kayak ya udah gitu, gak ada hal yang kayak belum tahu tentang undang-undangnya atau Makasih ya Kak Sela. Nah, kalau dari Kak Dila sendiri gimana pengalamannya di PATBM untuk mencegah perkawinan anak dan juga praktek-praktek lainnya terkait dengan kehamilan remaja, tantangannya apa aja sih? Terus apa yang disukai ketika berkegiatan di PATBM untuk melakukan perubahan-perubahan ini? Oke, di sini saya sebutkan manfaat positifnya dulu nih sebelum saya bahas tantangannya. Hal yang dapat saya dapatkan dari PATBM ini yaitu eh, kemarin tuh ada pelatihan public speaking dan 3R dari Rutgers di mana hal ini bertujuan agar kita di forum anak itu sebagai pelopor dan pelapor mengetahui tata cara mengembangkan keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait perlindungan anak. Kemudian hal ini meningkatkan kepercayaan diri agar lebih efektif mengadvokasi hak-hak anak serta menyebarkan kesadaran akan isu-isu perlindungan anak kepada masyarakat luas. Kita tahu tata caranya. Kemudian dengan keterampilan public speaking yang baik, kita sebagai kader nih dapat lebih persuasif dan berhasil mempengaruhi kebijakan serta sikap kepada masyarakat terhadap isu-isu penting yang berkaitan dengan perlindungan anak. Kemudian kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman dari daerah lain yang seperti saya katakan dari awal tadi di kegiatan PATBM ini kita pernah disatukan oleh wilayah dengan wilayah Kabupaten Lombok Timur di mana mereka itu telah berhasil membuat angka pernikahan anak yang tinggi drastis itu bisa turun gitu seperti itu. Nah, kalau dari tantangan sendiri di Desa Jelantik itu untuk terkait problem tentang pernikahan anak itu belum terlalu tinggi kasusnya gitu. Jadi selama saya melakukan kegiatan sosialisasi sih
tantangan-tantangannya tidak ada dari masyarakat. Semua rata-rata masyarakat itu mendukung untuk melakukan sosialisasi pencegahan tersebut. Dan selama ini juga 1 tahun ini tidak ada terjadi kegiatan-kegiatan pelanggaran terhadap pernikahan anak. Jadi kalau untuk tantangan yang kita dapatkan di lapangan itu sih tidak ada, Kak. Tapi tantangan yang lain yang masih kurang nih di PATBM Desa Jelantik itu kita itu kekurangan anggota, Kak. Karena rata-rata anggota PATBM ini sibuk kuliah semua nih. Jadi yang membuat jadi tantangan itu sih lebih ke dalam organisasi sendiri, bukan dari luar. Atau ketika kita mengadakan sosialisasi sih semuanya mendukung masyarakat, tapi lebih intern tantangan yang kita hadapi yaitu kekurangan anggota dari PATBM dan FAD. Jadi ketika kita akan mengadakan sosialisasi, kadang kita membuat jadwal dan schedule itu lebih benar-benar harus kompleks dan teliti dan mencari waktu yang benar-benar luang, karena seperti yang saya katakan tadi, kekurangan anggota, jadi anggotanya kebanyakan sibuk kuliah, terus yang kuliah juga banyak ikut organisasi kampus dan lain sebagainya. Jadi untuk melakukan kegiatan yang super aktif itu kadang kita mikir dulu gitu, nanti gimana ini lancar atau tidaknya. Kalau dari dukungan pemerintah setempat, kemudian masyarakat, tidak selama kita melakukan sosialisasi sih tidak ada yang pernah melakukan penolakan seperti itu, Kak. Makasih Kak Dila. Jadi ada yang dapat dukungan seperti teman-teman PATBM di Jelantik, tapi ada juga beberapa yang tadi juga mendapatkan penolakan ya ketika teman-teman melakukan apa pencegahan perkawinan anak dan juga kawinan remaja di wilayahnya. Nah, kita kembali lagi kepada momen kita di sore ini nih untuk merayakan Hari Anak Perempuan Internasional. Nah, di lingkungan teman-teman sendiri ada nggak sih perayaan Hari Anak Perempuan Internasional? Kalau ada, gimana sih dirayakannya? Pengen tahu. Di Rancabango ada kegiatan nggak, Kak Sela? Kalau di Rancabango sih enggak, belum ada. Di Rancabango belum ada. Oke, kalau di Jelantik ada kah? Kira-kira Kak Fadila? Oh, masih ke-mute Kak Dila. Sorry Kak, sorry lupa. Oke. Kalau dari Desa Jelantik sendiri belum ada perayaan tersebut Kak. Tetapi di sini saya berharap jika ada perayaan Hari Anak Internasional Anak Perempuan ini akan ada kesadaran global yang diperluas mengenai perlindungan hak anak perempuan. Kemudian adanya kesetaraan gender yang diperkuat, memberikan akses pendidikan yang merata serta kesempatan yang setara dengan harapan. Kemudian adanya peningkatan kesadaran tindakan pencegahan tentang masalah yang dihadapi oleh anak perempuan seperti kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta adopsi kebijakan yang lebih inklusif dan perlindungan hukum yang diperkuat untuk mencegah segala bentuk pelecehan atau perlakuan tidak adil terhadap anak perempuan internasional untuk melindungi hak-hak mereka seperti itu Kak. Berharap sekali sih ada perayaan tersebut gitu Kak. Makasih Kak Dila. Dan kalau dari teman-teman di Lembengan gimana? Apakah ada perayaan Hari Anak Perempuan Internasional? Belum ada sih, Kak. Ya, mudah-mudahan Tapi di tahun depan kita bisa ya mudah-mudahan Kak ada ya. sih. Amin, Kak, amin. Semoga dia Amin. Ayo baru ada. nanti dibuat nih. Ya Kak Sela gimana Kak? Gimana? Di Kak Sela gimana? Ada pengen nggak nih tahun depan teman-teman FKRD untuk bikin hari nih Hari Anak Perempuan Internasional? Pengen, pengen ada. Pasti bakal seru banget. Ayo nih, semoga nanti bisa ya. Nih ada kawan-kawan Semak, ada kawan Tanoker, dan juga ada kawan-kawan Rutgers Lombok di sini ya. Kita support ya teman-teman PATBM, FAD, dan juga FKRD-nya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan dari teman-teman semua nih, dari Kak Dila, Kak Sela, dan Kak Sukma, anak perempuan di seluruh dunia? Aku pengen dengar dulu dari Kak Fadila. Oke, harapan saya untuk anak perempuan yang ada di seluruh dunia, khususnya Indonesia,
adalah mereka memiliki kesempatan yang sama dalam mengejar impian mereka. Kemudian mendapatkan pendidikan yang berkualitas, kemudian hidup dalam masyarakat yang menghargai dan mendukung kemandirian serta keberhasilan mereka. Saya juga berharap agar mereka bisa hidup tanpa rasa takut dan bebas dari diskriminasi, penekanan, serta kekerasan seperti itu, Kak. Karena banyak perempuan-perempuan yang itu sekarang takut untuk berani berpendapat karena banyak faktor yang menyebabkan. Jadi harapannya eh, adalah semoga dedikasi seperti itu bisa terwujud. Itu, Kak. Oke, baik, Kak Dila. Em, Satu lagi Kak Sela, apa harapannya untuk anak perempuan nih? Harapan aku untuk anak muda, baik pada anak muda, pada diri aku sendiri. Lebih berani aja untuk mengeluarkan pendapat kita, terus lebih eh, percaya diri juga kepada diri sendiri, terus apa ya, pokoknya mau apapun itu lebih mencintai diri sendiri supaya dia bisa lebih berkembang. Mencintai diri sendiri ya Kak, ya itu penting ya. Ya, Penekanannya self love supaya bisa berkembang, bisa berkontribusi ke ruang publik, mengambil keputusan terhadap tubuhnya dan juga pikirannya ya. Nah, iya. ini kita teman-teman terima kasih banyak sesi obrolannya tadi menarik ya, ini banyak hal banget yang kita obrolin mulai dari menggali potensi diri sampai kita membahas tentang gimana sih kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya untuk melakukan pencegahan perkawinan anak sampai harapan teman-teman kepada anak perempuan di seluruh dunia. Nah, teman-teman, kawan-kawan Dugers, peserta yang hadir di kegiatan ini kita juga membuka sesi Q&A untuk para narasumber. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan di kolom chat ya. Dan ini ada satu pertanyaan yang sudah dijapri ya. Ini ada berapa nih? Ada 3 pertanyaan ya yang sudah masuk ke kami. Nah, eh, sambil menunda dari teman-teman lain yang bertanya, ini yang pertama dulu nih pengen tahu. Em, Apa sih langkah kecil, bagaimana ya langkah kecil yang bisa dilakukan anak perempuan untuk melawan patriarki? Nah, silakan nih dari Kak Sukma dulu nih. Tadi soalnya ada ngomongin tentang kondisi patriarki di wilayahnya dan juga mengalami pengalaman domestik terkait dengan budaya patriarki. Sorry, boleh diulang Kak? Sorry. Ya, bagaimana langkah kecil yang bisa dilakukan anak perempuan untuk melawan patriarki? Berani bersuara. Itu Berani sih. bersuara ya. Iya, jadi memperkuat argumen sama kayak kata Kak Marcella tadi. Berani bersuara dan memperkuat argumen Argumen. apapun itu ini ya hambatannya di luar sana ya Kak ya. Hmm. Bagaimanapun itu tekanannya ya di luar sana ya. Hmm. Nah, yang berikutnya nih ada juga hmm, bagaimana sih komunikasi yang baik ke orang tua supaya kita itu bisa didengar walaupun seperti kata Kak Sukma itu orang tua selalu merasa benar. Nah, itu gimana nih komunikasi ke orang tua nih? Ngomong secara pelan-pelan sih. Komunikasinya tuh harus secara pelan-pelan, halus. Jadi kalau misalnya satu kali kita ditolak, kita bisa coba lagi. Tapi eh, dengan cara yang lebih halus lagi mungkin ya. Atau bisa misalnya kita ngasih tahu nih kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan kayak Mbak Fadilah tadi ya. Sampai mengajak keluarganya ya untuk melihat kegiatan apa saja sih yang dilakukan benar-benar positif atau enggak kayak gitu. Soalnya kemarin tuh ada teman saya yang kayak gitu. Dia tidak boleh bergabung nih karena dia anak perempuan, nggak boleh bergabung di sebuah komunitas gitu kan. Takutnya ya mungkin takutnya komunitasnya nggak positif gitu ya. Akhirnya dia memberikan foto atau kalau nggak salah videonya gitu ya kepada orang tuanya, nih kegiatan aku kayak gini kayak gini kayak gini. Nah akhirnya eh, dia diberikan kesempatan untuk bergabung di forum anak desa kayak gitu. Nah, itu memberikan bukti ya kepada orang Iya, tuanya sampai di foto ya kegiatannya. iya. Nah, ini oke, satu nih pertanyaan menarik juga dari teman-teman di Karyasari ya, ini dari Garut ya. Nah, bagaimana pendapat kakak-kakak untuk dapat mengatasi stereotip gender yang mungkin mempengaruhi pandangan terhadap perempuan sebagai pemimpin? Oke, ini dari Kak Fadila mungkin bisa bantu jawab nih. Oh, bisa diulang pertanyaannya, Kak, ulang? Ya, bagaimana pendapat kakak untuk bisa mengatasi stereotip gender
yang mungkin bisa mempengaruhi pandangan Oke, terhadap mungkin perempuan sebagai pemimpin? oke. Em, di sini kita itu eh, em, cara mengatasi. Nah, memberikan bukti bahwa kita itu juga memiliki peluang untuk bisa berkembang bahwa eh, apalagi nih kita itu sebagai perempuan adalah akan diciptakan sebagai ibu yang paling dekat dengan anak nih. Jadi kita itu harus menunjukkan bahwa kita itu mampu untuk bisa menjadi garda terdepan itu. Walaupun kita menjadi garda terdepan, walaupun kita itu anak perempuan tidak akan membatasi. Jadi di sini harus ada kesetaraan gender bahwa perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu tetap sama. Yang membedakan adalah tanggung jawab. Tetapi sebenarnya di sini tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki itu sama. Sama. Jadi di sini menurut saya sih menunjukkan bahwa kita itu bisa mandiri dan bisa melakukan apapun itu tanpa harus dibedakan nih. Kamu tuh cewek nih, nggak usah begini begini begini. Kamu tuh cowok nggak usah begini begini. Jadi di sini perlunya adanya pembuktian bahwa kita itu mampu untuk melaksanakan atau melakukan seperti itu, Kak. Oke, makasih Kak Fadila ya. Semoga bisa menjelaskan ya Kak Maya ya. Nah, pertanyaan terakhir ini, eh, gimana sih, ada nih yang masuk nih pertanyaannya, gimana cara menumbuhkan self love pada anak perempuan nih? Siapa ya yang mau bantu jawab? Dari Kak Sela, bagaimana cara menumbuhkan self love? Cara menemukan self love versi aku ya, aku harus mengenali kekurangan sama kelebihan diri aku sendiri. Karena kalau misalkan kita udah mengetahui apa itu kelebihan kita atau kekurangan kita, kita menjadi seseorang yang lebih atau yang dimana bisa eh, bukan menghargai sih, kayak lebih bisa menerima apa itu kekurangan kita dan bisa meningkatkan apa kelebihan kita. Terus ya intinya hal yang paling penting ya percaya diri juga. Kalau misalkan enggak atau misalkan kita berperspektif negatif kepada diri kita sendiri kan itu enggak, maksudnya enggak apa ya, enggak memunculkan self love juga. Makanya kita harus sering-sering berperspektif positif kepada diri kita sendiri. Itu. Makasih ya Kak Sela tipsnya self love, mengenali diri sendiri, itu penting ya, Tambahan, Kak. bangun kecintaan ya. Nah, teman-teman, terima kasih banyak untuk sesi tanya jawab. Nah, setelah ini kita ada yang menarik banget nih, yaitu sesi kuis. Nah, ini kita nanti kami akan menampilkan apa namanya rules untuk mengikuti kuis ini, sesi sesi tanya jawabnya. Ini kuisnya menarik banget, bisa dapat voucher untuk mentraktir teman-teman sekecamatan ya. Oh, bohong ya saya. Wow, Oke, mau banget. oke, ini quiz time. Ya, panduannya. Nah, ini dia. Nanti saya akan membacakan pertanyaan kepada teman-teman peserta yang hadir dan teman-teman mohon memantau kolom chat ya, karena nanti admin kuis itu akan memberikan aba-aba. Jadi misalkan nanti saya memberikan pertanyaan kuis, misalkan pertanyaannya apa nama daerah Kak Dila gitu. Nanti begitu saya menyampaikan pertanyaan, admin kuis langsung nulis di kolom chat pertanyaan satu. Nah, ketika teman-teman tahu jawabannya, teman-teman langsung duluan nih ketik saya di kolom chat. Nah, nanti siapa chat yang paling cepat atau berada pada urutan teratas itu akan diberi kesempatan untuk menjawab. Dan satu orang hanya bisa memenangkan satu pertanyaan ya. Oke? Ya, Oke, Kak. oke. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Ya, bagaimana cara menggali potensi diri pada remaja perempuan? Nah, ini menurut teman-teman gimana nih? Bagaimana cara menggali potensi diri pada remaja perempuan? Oke, ada yang muncul, Kak Zem. Silakan, Kak Zem. Pengen denger nih suaranya. Iya, terima kasih. Tapi sebelum suara saya masuk nggak, Kak? Masuk, masuk, Kak Zem.
Oh ya, maaf Kak, saya lagi di kampus sebenarnya jadi agak ramai gitu. Eh, saya bersyukur banget bisa ngikut Zoom meeting hari ini. Tadi ada sharing dari kakak-kakak FAD, keren banget. Dan beberapa tips untuk kita yang sesuai untuk menggali potensi ada ikut komunitas atau organisasi, terus disiplin. Terus kalau misalkan ada apa namanya ada kegiatan itu harus support dari orang tua gitu. Jadi kira-kira seperti itu harus berani untuk speak up atau berbicara. Kira-kira yang saya tangkap tadi begitu Kak. Berani speak up untuk berbicara ya. Nah, em, baik kita ke pertanyaan kedua ya. Admin dicatat ya tadi ya. Sekarang ke pertanyaan kedua. Nah, Hari Anak Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal berapa dan apa tujuan utama dari peringatan Hari Anak Perempuan Internasional? Ayo siapa nih yang mau jawab? Saya ulang ya pertanyaannya. Hari Anak Perempuan Internasional diperingati setiap tanggal berapa dan apa tujuan hari utama dari peringatan Hari Anak Perempuan Internasional? Oke, ada Kak Saras nih mau jawab. Silakan Kak Saras. Halo Kak, ya makasih. Peringatannya di tanggal 11 Oktober. Kemudian tujuannya apa? Meningkatkan kesadaran untuk memahami apa sih yang menjadi masalah dari anak-anak perempuan. Seperti yang hari ini adalah salah satu kampanye yang dilaksanakan sebagai peringatan Hari Anak Perempuan Internasional untuk memberikan upaya peningkatan dan mendorong suara anak perempuan agar memperkuat jaringan kerja mereka dan juga meningkatkan kepemimpinan anak muda perempuan pada umumnya. Makasih Mbak Saras jawabannya. Oke, untuk yang nomor tiga, pertanyaan kuis nomor tiga. Apa saja sih faktor yang bisa menghambat anak perempuan untuk meraih cita-cita? Nih, siapa nih yang mau jawab? Ayo, apa aja ya kira-kira faktor yang bisa menghambat anak perempuan untuk meraih cita-cita? Ayo, udah dibahas loh tadi ini jawabannya. Hmm, apa ya yang teman-teman temui nih di sekitar teman-teman? Oh, ini ada Kak Nurdiana. Apa Kak? Silakan Kak, jawab Kak. Oke, boleh ya saya jawab juga. Boleh, silakan Kak Nurdiana. Boleh. Iya, Mbak Restri, mereka yang menghambat cita-cita yang pertama adalah kadang mereka terjebak oleh norma sosial ya, stigma-stigma negatif atau marginalisasi itu loh dari masyarakat kita bahwa perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi belajarnya gitu. Nanti juga paling jadi ibu rumah tangga itu secara umum masih masih ada gitu. Kemudian walaupun sudah bergeser tapi masih masih banyak yang mempunyai perspektif seperti itu. Kemudian uh, yang yang kedua, yang kedua uh, apa ya? uh, Mereka masih masih uh, sebenarnya relate sih dengan yang pertama tentang posisi orang kedua gitu. Sebenarnya perempuan itu bukan utama gitu. Mereka itu di semua aspek
kehidupan ini diposisikan di posisi kedua dibanding laki-laki dengan masih kuatnya pemikiran patriarki di sekitar kita gitu Mbak. Makasih Mbak Nurdiana buat jawabannya ya tentang faktor yang menghambat anak perempuan untuk meraih cita-cita. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang keempat. Oke, nah menurut teman-teman apa saja dampak perkawinan anak bagi anak perempuan? Oke, ini ada Kak Rini dari Ranca Bango. Apa nih jawabannya Kak Rini? Jadi bisa disebabkan dari kesehatan fisik, terus pendidikan atau faktor ekonomi, hak dampaknya. Bentar ya Kak, jadi lupa. Iya, Jadi lupa. ayo dibantu Kak Rini teman-temannya. Tadi ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi, terus keterbatasan kebebasan, Mm-mm. Keterbatasan kebebasan. Ada lagi pergaulan beresiko, pergaulan beresiko. Misalkan apa tuh? kayak Kayak tadi ya, ancaman ekonomi, pergaulan ya. ya Ya, itu saja atau mau ditambah lagi? sudah. Oke, sudah. Nah, ke pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan kelima. Ya, pertanyaan kelima, Kakak Mimin Kuis. Oke, mana nih belum nongol? Halo, Kakak admin. Pertanyaan kelima, Kak. Mau saya bacakan? Sembari nunggu, saya bacakan aja ya. Oh, ini belum, Kak. Kak Azim udah nongol. Pertanyaan kelima. Nah, apa menurut teman-teman apa yang bisa mendukung anak perempuan untuk mencapai cita-cita? Apa yang bisa mendukung anak perempuan untuk mencapai cita-cita? Silakan siapa yang mau jawab? Oke, ada Kak Ega. Apa Kak? Silakan Kak Ega. Mungkin kalau menurutku apa yang mendukung anak perempuan untuk menggapai cita-citanya mulai dari pendidikan yang berkualitas, di mana juga orang tuanya paham betul bahwa pendidikan juga penting untuk anak perempuan, tidak hanya anak laki-laki. Terus adanya juga mengembangkan keterampilan untuk anak perempuan, meskipun apa di akademisi ataupun di yang non akademis. Terus juga menciptakan lingkungan yang aman, entah itu di keluarga maupun tetangga-tetangganya. Jadi sudah tidak ada lagi judgement untuk anak-anak perempuan. Jadi harus adanya tercipta ruang aman di lingkungan dia. Terus beri ruang untuk si anak perempuan ini berekspresi. Jadi tidak membatasi untuk ekspresi anak. Itu mungkin Kak. Makasih banyak Kak Ega memberikan ruang aman dan juga ruang berekspresi ya untuk anak perempuan mencapai cita-citanya. Nah, kuisnya kita tutup. Nanti admin kuis akan menghubungi teman-teman ya yang tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, teman-teman peserta, setelah ini kita akan foto bareng. Tapi teman-teman juga jangan lupa ya untuk mengisi absensi peserta ya.
Nah, yuk kita foto bareng dulu yuk, teman-teman. Ini dari Kak Hana, mungkin bisa bantu kami untuk foto barengnya. Oke, ini kita yang di page 1 dulu ini ya, Kak Hana ya. Iya, iya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke. Nah, berikutnya yang di page 2, oke. 1, 2, 3. Iya. Ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di acara Brown Bag Series hari ini. Kita memperingati Hari Anak Perempuan Internasional. Semoga pengetahuan yang kita dapat di hari ini tidak hanya sampai di sini, tetapi hal-hal baik yang tadi sudah kita dapat bisa juga teman-teman bantu sebar ke lingkungan sekitarnya ya. Dan jangan lupa teman-teman follow sosial media Rutgers, Instagramnya dan juga Twitternya, dan juga cek ke YouTube channel Rutgers ya untuk dapat update-update tentang kegiatan-kegiatan di Rutgers. Oke, thank you semua. See ya. Makasih Kak.